Lahir dengan polio bawaan yang membuat tinggi badannya hanya sekitar 1,3 meter, pria asal Cina ini berhasil menjadi miliarder. Namun sayangnya, ketika dia berada di puncak kejayaannya dengan memiliki istri serta 2 orang anak, tiba-tiba nasib buruk datang kepadanya, di mana seorang yang tidak bertanggung jawab dengan tega melakukan pembunuhan kepadanya di atas tempat tidurnya sendiri. Pada tahun 1980-an, seorang penyandang disabilitas yang tinggi badannya tidak sampai 1,4 meter, di mana dia bahkan tidak tamat SMP, mengandalkan kecerdasan bisnisnya yang fleksibel, mulai dari berjualan kue putih, berjualan pakaian, dan membuka arkade, hingga industri real estate dengan aset miliaran. Namun sayangnya, setelah dia mendapatkan kejayaan dalam karirnya, tiba-tiba di suatu pagi, dia ditemukan tewas di atas tempat tidurnya sendiri, di mana ada tanda-tanda bahwa seseorang telah mencekiknya hingga tewas. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tega melakukan hal kejam ini kepadanya? Dan apa pula alasan di balik kematiannya tersebut? Sekitar jam 10 pagi di tanggal 21 Maret tahun 2007, seorang miliarder bernama Wang Xiandong tiba-tiba tidak bangun dari tidurnya. Waktu itu, setelah pembantu di rumah menyiapkan sarapan, Wang Xiandong tidak juga terlihat, jadi dia memutuskan untuk pergi ke kamar majikannya tersebut untuk menggedor pintunya. Karena istri Wang yang bernama Liu Zufeng telah pergi mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, pembantu rumah pun berinisiatif membuka kamar majikannya, berencana membangunkannya. Menurut pembantunya, ini adalah hal yang jarang sekali terjadi kepada majikannya, di mana Wang Xiandong diketahui tidak pernah tidak bangun tepat waktu untuk sarapan. Ketika sang pembantu masuk ke dalam kamar itu, dia melihat Wang Xiandong masih berada di atas tempat tidur. Dia mencoba memanggil majikannya dengan lembut beberapa kali, namun Wang Xiandong yang berbaring menghadap jendela kamar tidak memberikan reaksi apapun. Dalam pikiran sang pembantu, mungkin Wang sangat lelah karena diketahui tadi malam dia berpesta hingga mabuk dengan rekan-rekannya. Sehingga sang pembantu menyimpulkan bahwa sang majikan mungkin masih butuh tidur lebih lama. Oleh karena itulah, setelah berapa kali tidak ada reaksi dari Wang, pembantu rumah tersebut pun memutuskan untuk meninggalkan kamar majikannya. Kemudian setelah beberapa saat, karena pembantu rumah mengatakan bahwa Wang akan segera turun, supir pribadinya pun dengan cepat mempersiapkan mobil seperti biasa dan menunggu bosnya di luar. Namun, ini ternyata lebih lama dari biasanya, dan bahkan setelah 1 jam, tidak ada tanda-tanda bahwa Wang Xiandong akan keluar dari kamarnya tersebut. Baik pembantu rumah maupun sang supir pribadi merasakan ada hal yang tidak beres sedang terjadi kepada majikan mereka. Karena itulah kedua orang ini memutuskan untuk kembali ke kamar Wang Xiandong tepat setelah istrinya kembali dari mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Dan setelah Wang Xiandong tidak bereaksi dengan panggilan mereka berkali-kali, sang supir pun berinisiatif menarik selimutnya dan menggoyangkan badannya. Disinilah mereka segera mengetahui bahwa Wang Xiandong telah meninggal dunia. Melihat suaminya meninggal, Liu Zufeng seketika terduduk, tidak tahu harus melakukan apapun, dan sangat terpukul dengan kenyataan tersebut. Jadi sang supirlah yang dengan cepat menghubungi polisi. Setelah menerima laporan, polisi bergegas menuju lokasi kejadian, di mana setelah memeriksa kondisi Wang Xiandong, berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun, polisi menemukan bahwa ini adalah pembunuhan yang disengaja. Tubuh Wang Xiandong selanjutnya dibawa untuk diotopsi, dan setelah beberapa kali otopsi, tim forensik akhirnya menganalisis bahwa Wang Xiandong meninggal dunia disebabkan karena mati lemas setelah seseorang menutup mulut dan hidungnya ketika dia kehilangan kemampuannya. Tidak butuh waktu lama, polisi yang melakukan penyelidikan dengan segera mengetahui bahwa pelaku dalam pembunuhan ini adalah istrinya sendiri, yaitu Liu Zufeng. Wang dan Liu diketahui telah menikah selama 16 tahun, di mana mereka juga memiliki 2 orang anak dengan aset kekayaan bersih yang mereka miliki bernilai ratusan juta yuan.
Lalu, dengan kehidupan yang makmur seperti itu, apa alasan sebenarnya Liu Zufan sehingga dia tega membunuh suaminya sendiri? Sebelum menjadi korban dalam kasus pembunuhan yang dilakukan istrinya sendiri, Wang Xiandong hanyalah pria penyandang disabilitas yang terlahir dari keluarga miskin. Lahir di Chongqing pada tahun 1969, dia terjangkit polio ketika dia berusia 1 tahun. Karena banyaknya anak dalam keluarga, orang tuanya yang kekurangan uang tidak mampu membiayai pengobatannya, yang akibatnya dia kemudian menjadi cacat permanen, lumpuh dan bungkuk, di mana tinggi badannya secara permanen akan tetap 134 cm. Masa kanak-kanaknya adalah masa yang suram bagi Wang Xiandong. Dia sering diejek oleh semua orang karena penampilannya yang aneh. Namun sifat keras kepala dalam hatinya akan menjadi satu-satunya modal untuk menantang nasib hidupnya. Di sekolah, dia belajar dengan giat. Dan meskipun dia unggul dalam setiap mata pelajaran, dia tetap tidak bisa mengubah pendapat teman-teman sekelasnya tentang dia, di mana teman-temannya tersebut menjulukinya sebagai Wu Dalang, yaitu tokoh karakter dari novel klasik terkenal asal Tiongkok, yang juga memiliki ukuran tubuh serta nasib yang sama sepertinya. Dan Wang Xiandong telah terbiasa tunduk dengan hal-hal yang telah dilekatkan pada dirinya. Di mata orang tuanya, dia adalah anak yang bijaksana. Sepulang sekolah, dia akan pergi ke kios kue putih milik ibunya, membantu ibunya tersebut menjual kue. Dengan suaranya yang unik, dia akan berteriak kue putih yang baru dipanggang kepada setiap orang yang lalu lalang. Saat duduk di bangku kelas 2 SMP, dia berselisih dengan teman-teman sekelasnya, di mana dia dihadang di pojok oleh beberapa orang dan dipukuli hingga hidungnya memar serta wajahnya bengkak berlinang air mata. Dengan menggunakan handuk untuk mengoleskan pada matanya yang bengkak, Wang mengadu kepada ibunya bahwa dia tidak ingin lagi pergi ke sekolah karena dia lelah terus-menerus dipandang rendah dan dipukuli oleh teman-temannya tersebut. Mendengar perkataan Wang, ibunya menghela nafas dan mengangguk tidak berdaya. Di mata sang ibu, selama anak malang itu bisa membaca beberapa kata, tidak masalah jika dia berhenti sekolah, yang penting dia tidak perlu lagi merasakan gangguan dari teman-temannya. Sejak saat itulah dua sosok, satu besar dan satu kecil, mendorong troli berisi kue putih melalui jalan-jalan di Chongqing. Tak lama kemudian, orang-orang penasaran dengan kombinasi aneh ini dan berhenti di depan kios mereka untuk mencicipi kue putih yang mereka jual. Hingga akhirnya Wang Xiandong menjadi sosok yang terkenal sebagai Wu Dalang, si penjual kue putih yang enak, yang tentu saja kue putihnya yang laris manis menghasilkan cukup uang. Meskipun terlahir menjadi sosok kerdil yang putus sekolah, Wang Xiandong sepertinya sangat jago dalam melihat peluang bisnis di depan matanya. Segera setelah dia tanpa sengaja melihat tempat biliar yang selalu dipenuhi banyak orang, dia berkata kepada ibunya untuk menyewa sebuah toko dan memulai bisnis biliar. Dan walaupun ibunya sebenarnya tidak setuju dengan usulan Wang, tapi sang ibu merasa tidak tega menolak permintaannya, sehingga ibunya pun memutuskan untuk membiarkan Wang Xiandong mencoba bisnis tersebut. Wang Xiandong kemudian memulai bisnis biliar ini, di mana dia menjalankan bisnisnya dengan sungguh-sungguh dan terlihat sangat fasih. Ketika orang-orang yang datang ke sini hanya untuk bersenang-senang, dia dengan murah hati menyediakan teh gratis kepada mereka, yang tentu saja membuat siapapun yang datang berkunjung ke tempat itu merasa sangat nyaman. Dan tidak butuh waktu lama, berkat ketajaman insting berbisnisnya, segera Wang Xiandong mendapatkan pot emas pertamanya, yaitu 10.000 yuan, yang tentu saja pada masa itu jumlah ini merupakan uang yang sangat besar. Kemiskinan itu pernah menusuk hatinya dengan dalam seperti pisau baja, yang tentu saja dia ingin melepaskan diri dari belenggu takdir dan membuat semua orang memandangnya dengan kagum. Merasa tidak puas dengan pencapaian kecilnya ini, dia mengarahkan perhatiannya pada proyek lain, yaitu game arcade, di mana bisnis ini bisa menghasilkan uang jauh lebih cepat daripada bermain biliar, dengan pengunjungnya yang selalu penuh setiap hari, siang, dan malam. Pada tahap ini, meskipun dia telah berhasil membuat orang lain iri dengan kesuksesannya, dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia masih saja selalu merasa rendah diri. Penampilannya yang cacat telah meninggalkan bekas yang dalam di hatinya,
sehingga membuatnya terus bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak uang. Hingga suatu hari di hari ulang tahunnya, Wang beristirahat sebentar di sebuah warung, di mana dia duduk dengan memesan 2 botol bir. Warung ini dikelola oleh seorang wanita bernama Liu Zufan, yang nantinya akan menjadi istri sekaligus pelaku dalam kasus ini. Seperti Wang Xiandong, Liu Zufan juga dilahirkan dalam kemiskinan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, keluarganya yang terlalu miskin untuk menyekolahkannya membuat Liu harus mendirikan usaha warung makan kecil-kecilan dan menjual pakaian. Karena kecantikannya, tentu saja Liu sering digoda dan dilamar oleh beberapa pria yang berkunjung ke warungnya. Namun anehnya dia tidak pernah tertarik kepada mereka semua. Mungkin dia berpikir bahwa mereka tidak cukup kaya karena dia butuh pria yang bisa dia andalkan setelah merasa lelah selama bertahun-tahun hidup seperti ini. Dan disinilah dia melihat Wang Xiandong, berpikir bahwa Wang adalah pria yang tepat baginya. Liu Zufan dengan cepat melangkah maju dan duduk di sebelah Wang Xiandong yang sedang menikmati bir. Menghadapi kemunculan seorang gadis cantik yang tiba-tiba, Wang Xiandong merasa sedikit malu. Namun kebuntuan segera dipecahkan oleh Liu Zufan yang juga fasih berbicara, dan mereka pun mengobrol hebat malam itu. Dihadapkan pada pengejaran Liu Zufan yang murah hati, Wang Xiandong merasa sangat gembira. Terlebih lagi, Liu Zufan dengan sangat paham memberikan Wang sepasang sepatu dengan ukuran kanan kiri yang berbeda, karena diketahui bahwa ukuran kedua kaki Wang tidaklah sama. Hingga akhirnya pada tahun 1991, pasangan ini pun menggelar pernikahan akbar di kampung halaman Wang Xiandong. Kemudian 3 tahun setelah pernikahan tersebut, putri pertama mereka pun lahir ke dunia. Namun sayangnya penyakit bawaan yang dimiliki Wang menurun kepada putrinya, yang membuat Liu Zufan perlahan membenci Wang Xiandong. Dia selalu merasa telah menyakiti putri mereka karena perawakannya yang pendek telah menghalangi putrinya tersebut untuk mengangkat kepalanya di depan orang lain. Dan meskipun memendam rasa benci kepada sang suami, Liu tetap menjalani tugasnya sebagai istri dengan kembali memberikan 1 anak lagi dalam rumah tangga mereka, yang syukurnya kali ini anak keduanya lahir dengan normal tanpa adanya kecacatan. Sebenarnya pada masa ini Wang Xiandong merasakan perubahan dari istrinya, di mana dia tahu bahwa rasa cinta Liu Zufan perlahan memudar kepadanya. Karena itulah dengan perasaan bersalah karena keadaan putri sulungnya, Wang ingin menebus kesalahannya dengan cara menghasilkan lebih banyak uang dan berikan kepada istri serta anaknya kehidupan yang lebih baik. Kemudian pada bulan Juni di tahun 1996, Wang Xiandong memindahkan arkadenya dan mendirikan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan konsol permainan elektronik. Dalam beberapa tahun, dia telah sukses menghasilkan jutaan yuan. Dan di tahun 1999, dia membeli villa seluas 400 meter persegi di Jinxiu, Yubei, menghabiskan jutaan yuan untuk memboyong keluarganya tinggal di sana. 2 tahun kemudian di tahun 2002, Wang Xiandong yang mengalami kemajuan pesat dalam karirnya mulai memasuki dunia real estate, di mana sekitar tahun 2004, perusahaan Chongqing Tonghui Urban Construction pun didirikan. Asetnya meningkat 2 hingga 3 juta per tahun, dan setelahnya dia terus berinvestasi tanpa henti di satu-satunya rumah jagal babi di Yubei. Tidak hanya itu, di saat yang sama dia juga mengurus 9 perusahaan lainnya seperti di industri hiburan dan industri pakaian dengan modal mencapai 26,8 juta yuan serta asetnya melebihi 200 juta yuan. Setelah menjadi terkenal, dia aktif berpartisipasi dalam kegiatan filantropi. Dia tidak hanya menjabat sebagai Direktur Dewan Gabungan Penyandang Disabilitas Distrik Yubei, Wakil Ketua Asosiasi Penyandang Disabilitas Fisik Distrik Yubei, dan perwakilan Kongres Penyandang Disabilitas Chongqing kedua, tapi dia juga aktif menyumbang jutaan yuan untuk pembangunan jalan raya. Meskipun Wang Xiandong bisa disebut sebagai legenda dalam karirnya, namun sayangnya dia tidak pernah mampu keluar dari kesulitan secara emosional. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak pernah bisa menghangatkan hati istrinya yang dingin. Pada masa ini, Liu Zufan telah menjadi pecandu judi
Dan kehilangan puluhan ribu yuan dalam satu malam adalah hal yang biasa. Selain itu, Liu juga mulai kehilangan dirinya dan jatuh cinta dengan beberapa pria, di mana dia menghabiskan hari-harinya untuk bercumbu dengan pria-pria tersebut. Sementara itu, Wang Xiandong tentu saja bukanlah orang yang bodoh. Dia sadar betul apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada istrinya. Dan untuk memantapkan spekulasinya tentang perselingkuhan Liu Zufeng, Wang kemudian menyewa detektif swasta untuk menyelidiki setiap aktivitas istrinya. Ketika dia mendapatkan bukti kuat atas perselingkuhan Liu Zufeng, Wang Xiandong segera memberi peringatan keras kepada istrinya dan mengurangi uang sakunya yang semula 50.000 yuan menjadi 20.000 yuan, berharap Liu bisa tinggal di rumah mengurus suami dan anak-anaknya. Di saat yang sama, setelah dia mengetahui perselingkuhan istrinya tersebut, Wang juga menghubungi penasehat hukum perusahaannya, di mana dia mengatakan bahwa dia merasa khawatir jika istrinya akan berkolusi dengan orang luar untuk membunuhnya demi bisa mendapatkan kekayaannya. Karena itulah, dia terlebih dahulu membuat surat wasiat dengan ketentuan jika Wang Xiandong meninggal secara tidak terduga, istrinya yaitu Liu Zufeng hanya akan mendapatkan 1 juta yuan. Tentu saja pada masa ini hubungan di antara mereka menjadi cukup dingin, dan Liu juga sepertinya tidak berubah dan malah menjadi sedikit marah atas pemotongan uang sakunya. Hingga suatu ketika Wang Xiandong berencana menggadaikan villa yang mereka tinggali karena perusahaannya sedang membutuhkan modal dalam jumlah besar. Namun karena pinjaman bank membutuhkan tanda tangan suami istri, Liu Zufeng menolak keras untuk menandatanganinya. Di depan banyak orang yang datang ke villa mereka pada saat itu, Liu bukan hanya memaki dan memarahi Wang Xiandong, tapi dia juga tanpa segan menampar suaminya di depan umum. Dia mengatakan bahwa dia akan menandatangani surat tersebut jika mereka membayarnya 300.000 yuan. Wang Xiandong tidak mau ini menjadi panjang, jadi dia segera berkompromi dan memutuskan untuk membayar Liu Zufeng 300.000 yuan sebagai imbalan atas tanda tangannya. Secara perlahan, kegelapan yang ada di dalam lubuk hati Liu Zufeng akhirnya pun tersingkap. Kejadian ini juga membuat Liu Zufeng memahami sepenuhnya bahwa selama suaminya ada, dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekayaan miliaran yuan Wang Xiandong. Dari sinilah dia mulai merencanakan bagaimana menyingkirkan Wang Xiandong sepenuhnya, bertujuan agar dia bisa menguasai harta suaminya tersebut. Dalam pikirannya, hanya dengan cara inilah dia bisa benar-benar memiliki kebebasan finansial, sehingga menjadi pembunuh adalah pilihan terbaik baginya. Dan sekitar akhir tahun 2006, Liu Zufeng mulai pergi ke dokter untuk meresepkan lebih dari selusin kotak obat tidur dengan alasan seringnya insomnia. Hingga suatu ketika, sekitar akhir bulan Maret tahun 2007, Wang Xiandong yang baru saja pulang minum-minum pada tengah malam meminta istrinya membuatkannya cemilan karena dia merasa cukup lapar. Melihat ini sebagai peluang bagus, Liu Zufeng menambahkan obat tidur ke dalam makanan tersebut yang membuat Wang Xiandong seketika merasa ngantuk dan tertidur. Setelah Wang tertidur, dia dengan cepat mengikat kedua tangan dan kakinya, menutup mulutnya dengan selotip, dan perlahan berencana menutup wajahnya menggunakan bantal. Namun pada waktu ini, obat tersebut sepertinya tidak begitu manjur, karena ketika Liu hendak menutup wajah Wang dengan bantal, secara tidak terduga, Wang terbangun dari tidurnya yang membuat Liu merasa kaget. Melihat suaminya terbangun, Liu secara refleks tersenyum sambil mengatakan bahwa dia hanya sedang bersenang-senang dan bercanda. Wang Xiandong sepertinya tidak merasakan kecurigaan kepada istrinya, jadi dia meminta istrinya untuk berhenti bercanda dan melepaskan ikatan tersebut. Wang juga menambahkan bahwa dia sangat kehausan dan meminta istrinya untuk membawakannya air minum. Setelah gagal dengan peluang pertamanya, dia selanjutnya memanfaatkan peluang berikutnya dan menambahkan lebih banyak obat tidur ke dalam air minum yang diminta oleh Wang. Kali ini dia berhasil karena tanpa babi bu, Wang dengan segera tertidur. Dia pun kembali mengikat tangannya, menutup mulutnya dengan selotip, dan langsung menutup wajahnya dengan bantal yang seketika membuat Wang Xiandong tewas karena mati lemas. Setelah melakukan kejahatannya, Liu Zufeng pindah ke kamar sebelah
dan tidur seperti tidak terjadi apapun. Pada pagi harinya sekitar jam 8 pagi, sebelum dia pergi mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, dia berpesan kepada pembantu rumah untuk tidak mengganggu suaminya dulu, karena suaminya butuh waktu tidur lebih lama. Kemudian sekitar jam 10 pagi, supir pribadi Wang yang sudah standby menunggu majikannya merasa khawatir karena bosnya tidak juga turun ke bawah. Kekhawatirannya ini bukan tanpa alasan, karena pada malam sebelumnya diketahui Wang meminta sang supir untuk datang besok lebih cepat dari biasanya. Karena hal itulah setelah panggilan teleponnya tidak juga diangkat oleh Wang, supir tersebut pun memutuskan untuk menghubungi Liu Zufan, di mana Liu dengan segera tiba di rumah. Menurut pengakuan pembantu rumah, dia telah pergi ke kamar Wang untuk membangunkannya sejam yang lalu. Tapi setelah tidak ada reaksi dari Wang Xiandong, dia memutuskan untuk meninggalkan kamar tersebut. Hingga akhirnya setelah mereka bertiga kembali ke kamar Wang, mereka segera mengetahui bahwa Wang Xiandong telah meninggal dunia. Melihat suaminya yang sudah meninggal, Liu Zufan pun menangis, membuat semua orang yang hadir terharu akan aktingnya tersebut. Keesokan harinya, berita kematian misterius dan mendadak sang miliarder muncul di surat kabar besar. Orang-orang banyak berdiskusi dan berspekulasi, di mana semuanya meratapi bahwa sosok legendaris di dunia bisnis ini hidup untuk menghasilkan uang, tetapi tidak membelanjakannya. Namun tak lama kemudian segera hasil otopsi kematian Wang pun keluar, di mana diketahui ada tanda-tanda pengikatan pada anggota tubuh, serta penemuan sejumlah besar obat yang tidak diketahui di dalam perutnya. Tiba-tiba semua jari tertuju pada istrinya Liu Zufan, dan setelah menghadapi bukti yang tak terbantahkan, Liu Zufan pun berhenti membuat alasan, serta mulai menjelaskan kejahatannya secara mendetail. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Menengah Rakyat nomor 5 di Chongqing pada tanggal 13 Desember tahun 2007. Sebelum persidangan, Liu Zufan yang berada di ruang tahanan pengadilan merasa kesakitan dan mengatakan bahwa dia sangat kasihan kepada kedua anaknya dan sangat menyesal. Kemudian ketika petugas pengadilan mengantarnya ke pengadilan, kaki Liu Zufan melemah dan dia terjatuh ke tanah sambil bergumam bahwa dia takut. Dan setelah emosinya stabil, ketika Liu Zufan ditanya mengapa dia membunuh suaminya, Liu Zufan berargumen bahwa ketika dia menikah dengan Wang Xiandong, Wang tidaklah terlalu kaya. Menurutnya Wang bukanlah pria yang jelek, dan tentu saja dia menikahi Wang bukan karena uang. Tapi sejak pernikahannya dimulai, Wang Xiandong sering bersikap kasar kepadanya dan tidak memperlakukannya sebagai seorang manusia. Dia juga menambahkan bahwa Wang Xiandong sering memukulnya ketika Wang tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan bahkan beberapa kali tanpa segan menghina Liu di depan orang tuanya. Mendengar pernyataan Liu Zufan, tentu saja jaksa merasa ini tidaklah logis. Seperti yang kita ketahui bersama, tinggi tubuh Wang Xiandong tidak sampai 1,4 meter, sementara sang istri memiliki tinggi tubuh hampir 1,6 meter, yang dimana jika terjadi perkelahian, Liu Zufan jelas akan lebih unggul. Terus terang, jika Liu Zufan hanya ingin melampiaskan amarahnya kepada Wang Xiandong, dia tidak akan membius suaminya tersebut sebanyak 2 kali dan menutupi mulut serta hidung Wang Xiandong. Dari sini bisa terlihat bahwa niatnya jelas, yaitu untuk melakukan pembunuhan. Sementara itu, menurut kesaksian pembantu rumah, mereka sebenarnya jarang bertengkar, di mana pertengkaran biasanya terjadi karena Liu Zufan yang pulang larut setelah bermain judi. Selain itu, ayah Liu Zufan juga bersaksi di pengadilan dengan mengatakan bahwa Liu adalah wanita yang keras kepala dan mendominasi, sementara menantunya relatif toleran kepadanya. Berdasarkan hal ini, kita bisa menilai bahwa pemukulan dan omelan yang diucapkan oleh Liu Zufan kemungkinan besar hanyalah alasan dan penutup atas rasa bersalahnya. Liu Zufan melihat bahwa sudut pandangnya tidak bisa dipertahankan, jadi pengacaranya menunjukkan kesaksian 7 saksi kepada orang banyak yang semuanya bisa membuktikan bahwa Wang Xiandong telah melakukan perselingkuhan dan bahkan memaksa seorang wanita untuk melakukan aborsi. Namun jaksa penuntut umum menemukan bahwa 2 dari 7 saksi ini adalah orang-orang yang dipecat oleh Wang Xiandong karena pelanggaran, di mana bukti-bukti yang diberikan pengacara Liu didapatkan secara ilegal.
Kemudian melihat perjuangannya tidak efektif, pengacara Liu Zufeng mengeluarkan surat yang ditulis oleh kedua anaknya kepada hakim yang mengatakan bahwa setelah mereka kehilangan ayah, mereka tidak bisa lagi kehilangan ibu mereka. Yang akhirnya pengadilan pun mengumumkan putusan tingkat pertama, di mana Liu Zufeng divonis bersalah atas pembunuhan yang disengaja dan dijatuhi hukuman mati dengan hukuman percobaan 2 tahun. Adapun alasan kenapa Liu tidak langsung dijatuhi hukuman mati adalah karena setelah diselidiki, pengadilan menemukan bahwa Wang Xiandong telah melakukan beberapa hubungan seksual yang tidak pantas dengan banyak wanita selama pernikahannya. Ya, meskipun hal ini tidak menyebabkan kesalahan besar, tidak diragukan lagi bahwa ini juga menyebabkan gangguan yang cukup besar pada mental Liu Zufeng. Selain itu, pada saat penangkapan, interogasi, dan di pengadilan, Liu Zufeng dianggap memiliki sikap yang baik dan kooperatif dalam mengakui kesalahannya. Kasus ini terutama disebabkan oleh konflik keluarga, di mana yang terpenting adalah kedua anak tersebut meminta keringanan hukuman secara tertulis untuk ibu mereka. Dan mengenai siapa yang akan mewarisi ratusan juta aset peninggalan Wang Xiandong, tentu saja Liu Zufeng telah kehilangan hak untuk mewarisi warisan, di mana kedua anaknya lah yang akan menjadi ahli waris.